Posisi IHSG di pembukaan pasar pada sesi 1 pagi hari ini. Pada pembukaan perdagangan 23 Februari, IHSG sukses menguat, rebound terapresiasi hampir 1%, 0,88% dan menembus level psikologis 8.300, tepatnya 8.350 di tengah pelaku pasar yang mencermati sentimen Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan tarif resiprokal Amerika Serikat. Kita akan lihat secara sektoral. Sektor apa saja yang mendorong IHSG hingga melaju lebih dari 1%? Finansial menguat 0,87%, consumer primer terapresiasi 0,58%, consumer non-primer menguat 0,86%. Sementara itu di tengah penguatan IHSG, sektor perindustrian justru melemah, namun saat ini kembali berada di zona penguatan meskipun tipis saja di 0,02%. Kita lihat 4 sektor berikutnya. Energi terapresiasi 1,4%, kemudian bahan baku tampaknya mengerek penguatan IHSG pada perdagangan hari ini seiring dengan penguatannya hingga 2,38%. Sementara itu infrastruktur menguat 0,62%, properti terapresiasi 0,55%. Teknologi menguat 0,81%, transportasi terapresiasi 0,40%, kesehatan menguat 0,52%. Dengan kata lain, 11 sektor dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Senada dengan IHSG, rupiah juga mampu menunjukkan tajinya terhadap dolar Amerika Serikat terapresiasi 0,12% meskipun memang masih berada di kisaran level 16.800, tepatnya di 16.850. Lalu bagaimana pergerakan mata uang Garuda terhadap mata uang utama lainnya? Berkebalikan dengan performa terhadap dolar Amerika Serikat, nilai tukar rupiah terhadap mata uang utama lainnya justru terdepresiasi. Rupiah terhadap dolar Singapura melemah 0,14%, rupiah terhadap mata uang Jepang terdepresiasi 0,54%, begitupun rupiah terhadap euro yang melemah 0,34%. Demikian breaking news CNBC Indonesia, kita kembali ke Squawk Box. Ya Alvan, kita lanjutkan lagi perbincangan kita terkait dengan rupiah. Tadi sebetulnya kalau kita lihat juga senada dengan IHSG berada dalam zona penguatan. Tapi kenapa levelnya memang masih berada di 16.800-an gitu. Cukup sulit begitu untuk terlepas atau keluar dari level 16.800-an ini. Ya memang walaupun faktor eksternalnya yaitu indeks dolarnya saat ini kan sedang menguat cukup signifikan gitu, 0,8% gitu dalam satu hari. Melemah indeks dolarnya. Jadi sebetulnya kita mendapatkan angin segar dari faktor eksternal. Tapi di saat yang bersamaan juga itu tadi ya, yang pertama adalah kekhawatiran atau concern terhadap defisit APBN yang nanti akan diumumkan. Itu tentu akan menjadi poin utamanya gitu. Artinya memang pelaku pasar mungkin akan sedikit wait and see. Paling tidak menjelang dengan sampai nanti siang setelah diumumkannya defisit APBN kita itu berapa persen gitu. Artinya itu akan tetap menjadi utamanya. Jadi memang di tengah kondisi eksternal yang mendukung rupiah untuk menguat, namun ada sedikit batu sandungan gitu ya di tengah dari menjelang pengumuman APBN kita untuk Januari. Secara teknikal pergerakan rupiah seperti apa, Elvan? Ya sebetulnya saya melihat pergerakan teknikalnya rupiah itu dalam tren pelemahan masih ya. Tapi memang dalam beberapa waktu terakhir sedikit ada dorongan positif, artinya sedikit mengalami rebound rupiahnya, artinya rupiah sedikit menguat terhadap dolar, tapi secara keseluruhan itu masih dalam tren pelemahan. Makanya saya melihat kan kita dari pekan lalu itu sempat bahkan udah nembus lagi di level 16.900, sempat beberapa kali nyentuh di 16.900, walaupun berangsur-angsur sedikit membaik ya. Saya rasa juga itu salah satu ada intervensi dari Bank Indonesia ya, jangan sampai rupiah ini mendekati atau menembus bahkan level 17.000. Tapi dengan sisi teknikal yang saya lihat, level itu bukan tidak mungkin untuk tertembus gitu. Secara momentum dari penguatan dolarnya terhadap rupiah ini masih cukup tinggi, itu bisa menjadikan penguatan lanjutan dari dolar Amerika Serikat itu sendiri terhadap rupiah. Namun memang dengan kondisi terbaru saat ini, yaitu dari eksternalnya, khususnya dari resiprokal tarif itu yang membuat adanya sedikit angin segar bagi rupiah untuk menguat seiring dengan melemahnya dolar di pasar global. Jadi ketika investor global tengah tanda kutip menghukum dolar gitu ya, dengan akhirnya dolarnya melemah, tentu itu juga harusnya terimplikasi bagi rupiah kita. Jadi memang sedikit terselamatkan dari situ, namun juga kedepannya tentu persepsi masyarakat ini
atau pelaku pasar ini tetap akan melihat bagaimana kondisi fiskal kita, seberapa prudent dan juga seberapa bisa sustainnya dari kondisi fiskal kita yang bisa dilihat dari seberapa besar defisit APBN kita. Untuk penguatan jangka pendek potensinya ini di level berapa sih untuk rupiah? Ya, untuk rupiah sendiri saya melihat secara teknikal level supportnya itu masih di 16.700. Oke. Karena dalam beberapa waktu kita sempat mengarah ke sana sebelum akhirnya reject lagi dan naik sampai ke 16.900. Jadi level 16.700 itu masih menjadi target bagi apabila rupiah kita mampu menguat. Jadi nanti di level 16.700 itu menjadi support, dan kalau ternyata rupiah mampu menembus level 16.700 itu bahkan penguatannya bisa lebih kuat lagi, mungkin ke 16.600 sampai 16.500 itu cukup possible. Jadi di 16.700 itu menjadi kunci daripada level support rupiah kita. Dan meskipun rupiah dalam tren pelemahan, tapi di satu sisi pekan lalu BI menyebut bahwa rupiah justru masih dalam kondisi yang undervalue. Nah ini sebenarnya seperti apa Anda melihatnya? Iya, tentulah BI pasti kan positif dong terhadap bagaimana rupiah kita, dan memang rupiah itu kan salah satu cerminan dari kondisi fundamental Indonesia. Nah memang mungkin secara fundamental kita masih rupiah kita masih dikatakan undervalue, tapi kan ada beberapa sentimen yang menciptakan keraguan atau kekhawatiran pelaku pasar khususnya asing terhadap pasar keuangan tanah air yang ujung-ujungnya berkaitan pada rupiah gitu. Dan kalau kita lihat kan memang dari bulan Januari cukup bertubi-tubi gitu ya. Pertama dari sisi defisit APBN yang hampir mencapai 3%, kemudian juga dari sisi adanya penurunan outlook dari lembaga-lembaga global gitu, rating outlook kita sedikit diturunkan, kemudian juga soal MSCI itu kan menjadi kekhawatiran bagaimana ke depannya apabila kondisinya masih tidak berubah gitu. Itu tentu akan menjadi sentimen yang cukup negatif bagi pasar keuangan tanah air, dan ujung-ujungnya ya tentu pada rupiah kita gitu. Dan mungkin tambahan kalau kita lihat dari sisi neraca pembayaran Indonesia yang baru diumumkan hari Jumat lalu, itu kan kita melihat adanya secara defisit NPI kita mengalami defisit yang cukup besar. Itu tertinggi sejak 2004. Itu sebetulnya sedikit mengkhawatirkan gitu ya. Artinya memang terjadi capital outflow yang cukup besar. Artinya aliran modal, aliran uang yang ada itu lebih banyak keluar dibandingkan masuk.